Kan paparan, mungkin nanti Mas Febri bisa bantu di-share, Mas. Jadi ada sebenarnya yang ingin saya sampaikan ini lebih menjawab kepada surat yang dikirimkan kepada saya. Berikutnya, Mas. Ini sekedar sepintas sekilas tentang saya, Bu, Bapak Ibu sekalian. Saya sebenarnya sebagai Kepala Pusat Penguatan Karakter ini baru didefinitifkan 2 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu. Sebelumnya saya sebagai PLT dan ada beberapa posisi yang sebelumnya saya lakukan. Dan Bapak Ibu bisa lihat sendiri, nanti saya percaya ini akan dibagikan kepada peserta. Ini ada beberapa publikasi yang sudah saya lakukan, termasuk pendidikan karakter era milenial. Berikutnya, Mas Febi. Izinkan saya untuk mencoba merespon 4 pertanyaan yang dimintakan kepada saya untuk menjawab. Yang pertama, apa kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini yang berkaitan dengan peningkatan semangat literasi dan peningkatan karakter bagi siswa. Yang kedua, sejauh mana perkembangan yang terjadi selama kebijakan diterapkan. Kemudian yang ketiga, sasaran yang dituju dalam peningkatan karakter generasi muda dan apakah telah menunjukkan hasil yang signifikan. Lalu yang keempat, apa kendala dan bagaimana cara menghadapinya. Jadi dalam hal ini saya nanti agak di belakang untuk merespon kepada cinta lingkungan. Itu sebabnya tadi di cover saya berikan warna yang agak berbeda. Karena pecinta lingkungan itu sebenarnya karakter Bapak Ibu. Bagian dari karakter ya. Dan itu nanti akan bisa dilakukan, itu disesuai dengan konteks yang ada di lingkungan sekolah masing-masing. Berikutnya, Mas. Nah, kalau kita bicara tentang kebijakan penguatan pendidikan karakter, sebenarnya kalau bicara dasar hukum, ini Perpres nomor 87 tahun 2017, kira-kira 3 tahun yang lalu. Dan kemudian, apa yang mendasari atau falsafah, kita tetap berpegang pada 4, Undang-Undang Dasar, kemudian Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Jadi semua bermuara untuk mempertahankan dan kita menjaga keutuhan negara ini dalam rangka pendidikan karakter ini. Lalu kemudian setelah melalui beberapa tahapan, memang kalau kita perhatikan dari yang lalu, itu ada dulu 18 nilai tentang karakter. Nah kemudian dalam peraturan presiden ini kami mencoba untuk mengkristalisasi 18 nilai itu. Sebenarnya itu bukan hanya 18 nilai karakter kalau diperhatikan, karena di dalam dokumen itu disebutkan dan lain-lain. Hanya kita di lapangan sudah terbiasa mengatakan hanya 18 nilai. Nah, 5 nilai utama ini ada yang pertama religiositas, kemudian nasionalisme, kemudian kemandirian, gotong royong, dan integritas, Bapak Ibu. Kami di kementerian tidak ada yang mengatakan ini mungkin harus diurut, tapi kami menganggap ini 5 nilai utama PPK ini yang harus diangkat dalam setiap pembelajaran ataupun nanti yang disampaikan untuk penguatan pendidikan karakter. Lalu kemudian siapa yang terlibat? Kami biasa menyebut sebagai ekosistem pendidikan. Atau ada juga yang menyebutkan sebagai tripusat atau trimatra. Nah, di sini mau tidak mau ketika kita bicara tentang pendidikan, ini ada sekolah. Ketika ada sekolah, itu ada keluarga. Dan sebagaimana disampaikan oleh Mas Menteri dalam pertemuan pertama beliau atau perkenalan pertama beliau dengan Komisi 10 DPR, Mas Nadiem, dikatakan bahwa pendidikan itu sebenarnya terjadi di 2 tempat, di sekolah dan di keluarga. Itu merupakan perekat yang saling mengikat satu dengan yang lain. Karena itu beliau menekankan perlu ada yang disebut namanya koneksi batin di tingkat sekolah dan tingkat keluarga. Dan kemudian ketika ini sudah terjadi, maka ketika mereka nanti mahasiswa-siswa ini lulus dan juga mau menghadapi dunia nyata, mereka juga harus tahu dengan masyarakat yang ada. Dan masyarakat sendiri mau tidak mau dia harus terlibat dalam proses pembelajaran ini. Itu jadi ini kebijakan penguatan pendidikan karakter. Yang utama sebenarnya yang sekarang kami gunakan adalah Perpres nomor 87, tetapi sesungguhnya sudah ada beberapa peraturan lain
Berikutnya, Mas. Saya tidak usah bacakan, jadi kalau ditanya yang mendukung penguatan pendidikan karakter, Bapak Ibu semua, inilah dia berapa peraturan. Nanti silakan aja dilihat kembali, karena ini yang juga menjadi rujukan sebenarnya kalau kita bicara, ini kenapa, ini barukah? Karena kan selalu ada yang mengatakan menteri baru, maka kebijakan akan berganti. Sebenarnya tidak ada, cuma ini memang merupakan, kita menyebutnya penguatan pada kemarin itu, karena dilihat sekian lama, toh masih banyak juga yang belum ada refleksi dari keberhasilan pendidikan karakter. Berikutnya, ya ini saya yakin Bapak Ibu di Dinas Pendidikan atau Bapak Ibu Kepala Sekolah, guru, pengawas sekolah ya, ini sudah paham. Jadi kami menggunakan basis itu ada berbasis kelas, berbasis budaya sekolah, berbasis masyarakat. Jadi berbasis kelas ini bisa dengan integrasi mata pelajaran. Misal nanti kalau kita bicara karakter cinta lingkungan, ini tentu bisa dikaitkan dengan mata pelajaran, atau kalau di sekolah dasar itu kan sebagai kelas, ya berbasis kelas. Jadi tidak ada mata pelajaran secara khusus, tapi kemudian itu bisa diintegrasikan. Lalu kemudian bisa melalui optimalisasi muatan lokal, dan ini sudah banyak dilakukan. Lalu manajemen kelas. Dan kedua, berbasis budaya sekolah. Ini secara intinya adalah sekolah itu biasanya masing-masing mempunyai visi misi. Nah, visi misi inilah yang sebenarnya menunjukkan itu yang harus dicapai oleh pembelajaran yang ada di sekolah itu, dan itu menjadi identitas. Itu adalah sebagai karakter. Jadi menunjukkan bahwa visi misi itu adalah, oh ini sekolah ini. Jadi misalnya sekolah X diketahui sekolahnya anak-anaknya beriman, bertakwa, dan sebagainya, itulah dari visi misi. Lalu berbasis masyarakat, karena kita tidak akan mungkin semuanya itu ada di sekolah, di satuan pendidikan itu. Maka kita perlu bekerja sama. Misalnya ada anak-anak yang mempunyai talenta untuk menari atau pencaksilat, tapi tidak tersedia guru di sana, maka kita perlu mengaitkan dengan mereka-mereka yang mempunyai kemampuan untuk itu. Bahkan dengan orang tua itu, di antara mereka yang kita pahami pasti mempunyai talenta juga yang nanti dia bisa menjadi sumber belajar bagi sekolah itu. Pendekatannya ini diajarkan, dibiasakan, dilatih konsisten, menjadi kebiasaan, karakter, dan akhirnya menjadi budaya. Dan di atas semua itu, ini kita harus mengandalkan kepada yang disebut keteladanan. Ini tantangan kita semua. Keteladanan itu baik tidak hanya dari guru, tidak hanya orang tua, tapi kita sebagai tokoh masyarakat juga harus menunjukkan keteladanan itu. Nah, selanjutnya ini berbagai selanjutnya, Mas. Ini Bapak Ibu, kalau ditanyakan kegiatan seperti apa, lalu kerjasama dan pelibatan publik, ini sudah dapat dilihat pada Salindia yang sekarang ini. Jadi ada untuk siswa, ada untuk guru sekolah, orang tua masyarakat, ini luar biasa sekali. Luar biasa. Dan kami juga bekerja sama dengan sejumlah kementerian lembaga, termasuk kami juga dengan KPK, ini yang lebih banyak karena terkait dengan korupsi. Lalu kemudian Tentara Nasional Indonesia, kami juga ada MOU, di sana diminta tentara-tentara itu untuk menjadi mengajarkan kedisiplinan, dan juga ada yang termasuk dengan Badan Pembinaan Pancasila. Nanti bisa dilihat secara lanjut. Terus, lalu kemudian dari daerah seterusnya, Mas. Bisa seterusnya, Mas. Sampai Salindia berikutnya. Ini dukungan daerah, Bapak Ibu. Ini luar biasa sekali. Jadi dukungan daerah itu terhadap muatan lokal, mereka sampai membuat karakter sendiri-sendiri. Sebagai contoh misalnya Bandung, dia pendidikan karakter ini dikatakan Bandung Masagi. Lalu Kabupaten Purwakarta pada masa bupati sebelumnya ini ada 7 Poe Atikan. Jadi hari-hari itu diberikan nama, Bu, dan pemahaman Bapak Ibu sekalian. Dan seterusnya ini, mereka punya dengan ikon sendiri, dan ini mereka luar biasa sekali, daerah-daerah ini. Nanti bisa dilihat, ini dari di Jawa juga ada, kemudian di Kalimantan juga ada, NTT, semuanya bergerak. Ini yang kami bisa rekap dari beberapa yang sudah dilakukan.
Kemudian yang berikutnya adalah mereka juga mendukung, dukungan itu dalam bentuk peraturan-peraturan. Berikutnya Pak Febri. Ini, Bapak Ibu bisa melihat, tapi kalau diperhatikan memang ini lebih kepada anti korupsi ya, lebih banyak pada anti korupsi. Kemudian ada yang memang diberikan sesuai dengan daerahnya, karakter Bogor gitu, misalnya seperti di Kota Bogor, di tempat saya itu. Lalu kemudian ada penyelenggaraan kekuasaan kebangsaan. Jadi ini betul-betul dari komitmen pemerintah daerah, dan apa yang kita bisa lihat sekarang, segala sesuatu itu menurut saya, menurut kami di kementerian, itu akan tergantung dari komitmen pemimpin di daerah. Jadi entah itu bupati wali kota ataupun dari dinas pendidikan. Ini tadi saya lihat ada beberapa dari dinas pendidikan, termasuk kepala dinas pendidikan, itu luar biasa. Saya yakin beliau itu pasti punya komitmen yang besar terhadap pendidikan. Berikutnya. Nah, ini jenis buku modul sudah yang kami hasilkan. Terus, Mas. Nah, ini dari tim PPK sendiri. Ya, ada beberapa buku, nanti sebenarnya bisa juga kita bisa diakses nanti di Cerdas Berkarakter. Kemudian terusnya. Nah, saya sampaikan Bu Mirna, bahwa di bawah era baru Mas Nadiem, Mas Menteri, ini beliau memang membentuk atau membuat ada 4 pusat baru, Bu. Ya, ini menjadi prioritas beliau. Salah satunya pusat penguatan karakter. Ini jadi pusatnya baru, ya, sama di era Mas Menteri. Tugas utama, ada perbedaan sedikit dalam cara pendekatan. Jadi kita itu memang tujuannya untuk mengubah paradigma, mengubah perilaku sikap. Dan ini tentunya termasuk apa yang sekarang Badan Restorasi Gambut Indonesia mempunyai concern ya. Dan itu menurut saya penting sekali, walaupun tentunya tidak di semua daerah Indonesia ada gambut. Kebetulan saya dulu belajar di IPB, jurusannya ilmu tanah dulu. Jadi ini mengingatkan kembali masa lalu saya. Nah, yang kami lakukan di Pusat Penguatan Karakter, ini tujuannya itu mengubah paradigma dan perubahan perilaku atau sikap. Ini sebenarnya sama aja. Namun, pendekatan yang kami lakukan, ini lebih kepada, kalau di masa-masa lalu itu banyak kepada BIMTEK, Ibu Bapak, bimbingan teknis atau pelatihan bagi guru, kepala sekolah, pengawas, bahkan juga komite sekolah. Nah, kemudian dilakukan secara diseminasi. Ini ada perubahan pola. Ya, ini mungkin karena pimpinan kami milenial ya. Jadi lebih menggunakan kepada kampanye media. Dan fokus tema kampanye ini ada beberapa. Yang pertama tentunya dikaitkan dengan kebijakan Mas Menteri, yaitu kebijakan Merdeka Belajar. Lalu kemudian nilai-nilai Pancasila, di sini yang memang nanti akan kita gali terkait dengan karakter. Dan kemudian program dari unit-unit terkait nilai karakter. Jadi ada beberapa yang seperti pendidikan keluarga juga itu masuk ke sini. Dan sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa memang polanya berbeda. Tidak banyak yang nanti boleh dikatakan tuh hampir tidak ada yang terlalu fokus kepada BIMTEK itu. Berikutnya, ini struktur organisasi tidak perlu terus. Ini sekedar untuk rincian tugas untuk kami. Sebenarnya ini juga tidak begitu penting. Tapi intinya kami ini harus mengembangkan konten Ibu Bapak saat ini. Ya, konten ini kemudian nanti sasarannya itu siapa? Sasarannya adalah ekosistem pendidikan itu, yaitu orang tua, kemudian sekolah, dan masyarakat. Jadi itu nanti kemudian kami bentuk dalam bentuk disampaikannya itu melalui dengan kampanye media. Nah, yang kami ingin tekankan nanti di dalam proses ini, ketika bicara kampanye masih tetap kita menggunakan pendekatan itu diajarkan, dibiasakan, dilatih, konsisten menjadi kebiasaan, menjadi karakter, dan menjadi budaya. Tapi Ibu Bapak dengan merujuk kepada
metode yang kita lakukan lebih kepada kampanye, maka kami akan melakukannya itu tahap pertama membuat orang sadar. Ya, saya yakin dalam konteks gambut ini juga belum tentu semuanya Bu Mirna dan Bapak Ibu sekalian. Ini kita tidak bisa memaksakan dia harus, ayo kita memperhatikan gambut ini. Paling enggak dia buat sadar dulu. Oh ini penting. Nah, ketika dia menyadari bahwa itu penting, lalu berikutnya kita harus membuat dia tuh paham. Seperti apa itu gambut, kemudian kalau ini mengalami masalah, kemudian kita harus bagaimana. Dan ketika dia menyadari dan paham, lalu akhirnya dia mau bergabung. Ini terlibat artinya. Terlibat dalam hal ini dia menjadi bagian dari proses tersebut. Dan terakhir, dengan begitu dia nanti bisa melakukan, dalam arti kata dia juga akan mengajak orang lain melakukan sama seperti yang dia lakukan. Ini mungkin pendekatan nih nanti kita harus perhatikan dalam konteks yang kita diskusikan hari ini. Dan saya yakin nanti ada pengalaman atau best practices ya yang ada di sekolah-sekolah, di mana nanti saya juga akan mendengarkan para narasumbernya, itu akan menarik sekali tentunya. Dan itu juga mungkin nanti bisa kami gunakan bagaimana keberhasilan di daerah itu kita menggunakan bukan konteks gambut, tapi konteks yang lainnya di daerah-daerah lain. Berikutnya, ini catatan terakhir dalam konteks cinta lingkungan gambut. Yang pertama, ingin saya sampaikan bahwa cinta lingkungan itu, Bu Mirna, Bapak Ibu sekalian, itu merupakan bagian dari pembiasaan di sekolah. Dimanapun itu sudah menjadi hal yang biasa. Cuma konteksnya itu berbeda. Jadi ketika kita bicara sekolah dasar terutama, dan bahkan juga di SMP, ini sudah ada karakter cinta lingkungan. Hanya nanti dalam penerapannya mungkin dia akan melihat lingkungan yang mana. Dalam konteks hari ini kita berbicara, didiskusikan adalah dalam konteks gambut. Ini tentu hanya di daerah-daerah tertentu. Nah, kemudian yang kedua, catatan saya, ini keberhasilan dari kita karakter cinta lingkungan dalam konteks yang kita bahas, ini betul-betul tergantung dari kreativitas dan sinergi ekosistem pendidikan. Tidak akan mungkin sekolah sendiri yang kita bebankan, tidak akan mungkin. Atau kemudian kita bebankan kepada dinas. Dinas menggunakan dengan kewenangannya, kemudian memberikan aturan, instruksi, tidak akan mungkin. Dan kemudian kita harus mengajak juga orang tua, Ibu Bapak. Dan kami di Kementerian, Mas Menteri selalu berulang-ulang mengatakan, ini penting melibatkan orang tua. Ya, dan hari ini, masa-masa sekarang, masa-masa COVID ini, Bapak Ibu kita menyaksikan bahwa sinergi yang terjadi itu yang bisa mendukung jadinya proses belajar dari rumah. Jadi masyarakat juga mendukung, dan ini menjadi yang kedua yang penting menurut saya ya nanti kalau kita ingin melakukan yang kemudian. Lalu kemudian yang ketiga, bagaimana mendekatkan peserta didik dan anggota ekosistem terhadap lingkungannya. Ya, kadang-kadang yang kita lihat itu terlalu cuek anak-anak sekarang ini, Bu Mirna, terhadap lingkungannya, masa bodoh gitu. Dan bahkan juga ada di daerah yang seharusnya di daerah yang kita gambut ini orang tidak peduli sama sekali. Apapun yang terjadi sudahlah, itu bukan bagian dari tanggung jawabnya. Nah, ini yang kita perlu mendekatkan. Kalau bahasa saya mendekatkan hati ya terhadap lingkungan. Begitu kita menyadari ini penting, maka kita pasti akan kerjasama. Lalu kemudian yang keempat, ini dalam rangka literasi. Nah, literasi itu kadang-kadang yang sering dipahami itu, nanti ini ada Bu Aulia ya. Bukan ngeritik nih Bu Aulia. Kadang-kadang yang literasi itu dilihat sebagai membaca, menulis. Akhirnya di lapangan itu berlomba-lombalah guru-guru itu membuat buku. Bukunya bagus-bagus, termasuk isinya antologi puisi dan seterusnya, kemudian pantun dan apapun. Nah, padahal yang kita masuk literasi itu adalah dia bisa dengan pemahaman yang membaca dan menulis, dia bisa membaca apa yang terjadi, kemudian dia sadar, ya, lalu kemudian dia bisa berbuat. Sekarang seperti hoax itu sebenarnya yang sering disebarkan tanpa dipikirkan oleh
banyak kita termasuk saya sering menerima dalam berbagai WA grup guru, kepala sekolah, itu menunjukkan bahwa memang kita belum literat juga, kita belum memahami apa itu benar atau tidak. Nah, ini penting dalam konteks yang kita bahas, supaya nanti dia melihat gambut seperti apa, dia ketika ada berita, tidak semata-mata dikirimkan langsung tanpa berpikir, tapi dia mencerna dulu. Dan yang terakhir, Bu Mirna dan Bapak Ibu sekalian, kelihatannya kita juga perlu menyesuaikan dengan kemajuan teknologi. Ya, tadi saya menyampaikan bahwa kami di Pusat Penguatan Karakter juga melakukan pendekatan ini dengan kampanye media. Nah, ini mungkin perlu juga Bapak Ibu kita lakukan walaupun kadang-kadang terlalu mahal ya. Kita juga dapat bekerja sama dengan media lokal. Ketika bicara kampanye media ini tidak harus yang mahal-mahal itu, tapi kita juga bisa menggunakan radio ya di daerah, radio, tokoh masyarakat atau key opinion leaders, misalnya pemuka masyarakat itu menjadi garda terdepan kita untuk mengkampanyekan ini karakter cinta lingkungan dalam konteks gambut. Dan saya sudah menyiapkan materi saya. Ada juga saya tulis makalah Bu Mirna. Mungkin nanti juga saya nggak keberatan itu diberikan kepada siapapun. Saya rasa itu Bu. Jadi intinya ke depan mungkin kita bisa bekerja sama Bu Mirna, ya. Dan dalam hal kampanye ini nanti kami juga akan konsultasi dengan staf khusus menteri. Kita juga ini kan cinta lingkungan bagian dari entah itu integritas, dari nilai karakternya, entah itu nasionalisme atau kita mandiri. Ini kita bisa masuk di mana-mana. Cuma nanti mungkin kontennya dari Ibu, dari Badan Restorasi Gambut Indonesia, dan nanti kita olah, kita bentuk menjadi bagian dari kampanye yang kelihatan lebih milenial. Itu saja Bu Mirna yang